Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan Bapak, Ibu, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta para tutor hebat dimanapun Bapak, Ibu berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berbagai pertanyaan yang berkelindan ya, terkait dengan tanggal penerbitan ijazah. Apakah tanggal penerbitan ijazah itu sama dengan tanggal kelulusan? Ya, dan bagaimana yang benar mengenai tanggal penerbitan ijazah ini? Mari simak videonya secara lengkap. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Saya akan mendiskusikan, menjelaskan tentang tanggal penerbitan ijazah pendidikan kesetaraan pada tahun ajaran 2023-2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita cermati ya, kita cermati peraturan Kepala BSKP nomor 12A tahun 2024 tentang perubahan KEPK PSKP nomor 10 tahun 2024, yaitu yang tentang pedoman pengelolaan ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2023-2024, yaitu pada halaman 4 di lampiran 1 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah. Nah, pada halaman 4 di huruf E tentang pengisian belangko ijazah, itu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pada butir 1, Kepala Satuan Pendidikan itu bertanggung jawab dalam pengisian belangko ijazah dan dalam penerbitan ijazah. Nah, ini yang Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini Pendidikan Kesetaraan, yaitu SKB dan PKBM, ini bertanggung jawab penuh terhadap pengisian belangko ijazah dan penerbitan. Nah, kemudian pada angka 2 disebutkan di sana pengisian belangko ijazah itu dilakukan setelah penetapan kelulusan peserta didik. Pada saat video ini dibuat, kelulusan program paket B dan kelulusan program paket A itu belum ditetapkan. Tapi barangkali belangko ijazah itu sudah diterima di satuan pendidikan. Nah, ini belum boleh dilakukan pengisian. Nanti setelah eh, penetapan kelulusan. Nah, sedangkan pada angka 3 itu disebutkan bahwa tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan paling cepat 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Berarti kalau penetapan kelulusannya itu tanggal 6 Mei 2024, paling cepat tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal 7 Mei. Nah, untuk program paket A, program paket B, ditetapkan kelulusan tanggal 10 Juni. Berarti paling cepat tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal 11 Juni 2024. Adapun paling lambat tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal 31 Juli 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ketentuan ini substansi pada huruf E mengenai pengisian belangko ijazah, mengenai penerbitan belangko ijazah itu secara substansi sama dengan keputusan Kepala BSKP nomor 10 tahun 2024. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian sementara itu pada halaman 3 huruf C di sebelumnya gitu ya, di lampiran 1 juga itu di huruf C, kemudian pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 ini dituangkan di dalam atau tercantum di dalam halaman 3. Nah, di situ dijelaskan Bapak Ibu sekalian pada angka 4, kelulusan peserta didik dituangkan dalam bentuk: 1. Surat keterangan lulus atau A. Surat keterangan lulus. B. Ijazah. Jadi peserta didik lulus itu, kelulusannya itu, satuan pendidikan di samping nanti menerbitkan ijazah juga harus sudah menerbitkan surat keterangan lulus. Ini yang khususnya yang paket A, paket B ini kan
sudah menerima belangko ijazah. Kemudian langsung saja membuat apa namanya mengisi belangko ijazahnya. Tapi kalau kita melihat ketentuan pada angka 4 huruf C pada lampiran 1 ini, peserta didik itu kelulusannya dituangkan dalam bentuk satu surat keterangan lulus dan kedua ijazah. Yang keduanya ini ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi jangan lupa ya, besok tanggal 10 juga menerbitkan surat keterangan lulus. Nah, kaitannya dengan itu pada butir 5 atau angka 5, di sana dinyatakan bahwa diterangkan bahwa surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Jadi kapan penetapan kelulusan itu dilakukan, disitulah tanggal terbit surat keterangan lulus. Berarti paket C pada tanggal 6 Mei 2024, paket A paket B untuk tanggal penerbitan surat keterangan lulus pada tanggal 10 Juni 2024. Surat keterangan lulus ini bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik ya. Jadi sementara bisa lama, sementaranya bisa sementara, tergantung nanti belangko ijazah yang sudah diisi itu diterima peserta didik kapan. Karena biasanya kan ada yang penerimaan ijazah, belangko ijazahnya itu agak lambat atau mungkin butuh proses penulisan, padahal sementara peserta didik itu akan segera mendaftarkan di jenjang selanjutnya. Nah, surat keterangan lulus itu bisa digunakan. Oleh karena itu pada angka 7 disebutkan surat keterangan lulus itu memuat identitas peserta didik dan rata-rata nilai peserta didik yang sama, ya sekali lagi, yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Karena kan akan digunakan untuk mendaftar di jenjang pendidikan selanjutnya sebelum ijazah itu diterima, maka surat keterangan lulus itu harus sama dengan apa yang tertuang di dalam belangko ijazah. Nah, Bapak Ibu sekalian, penjelasan mengenai angka 4, 5, 6, dan 7 ini secara substansi sama dengan KEPK BSKP nomor 10 tahun 2024. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian mengenai eh, tanggal-tanggal yang tercantum di dalam ijazah dan juga di dalam surat keterangan lulusan, bisa kita simpulkan pertama, tanggal kelulusan paket C yang tercantum di dalam tercantum itu 6 Mei 2024. Nanti ini tercantum di dalam ijazah ya, di dalam belangko ijazah ini sudah tercetak. Jadi karena apa? Karena sama. Jadi Bapak Ibu eh, untuk program paket A, program paket B nanti akan tertulis di sini 10 Juni tanggal kelulusannya gitu ya. Jadi sudah tertulis di dalam belangko ijazah karena harus dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 untuk paket C, paket B, paket A tanggal 10 Juni 2024. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian karena tanggal kelulusannya itu tanggal 6 Mei untuk paket C, paket B tanggal 10 Juni, paket A tanggal 10 Juni 2024, maka perlu diperhatikan adalah raport hasil belajar itu harus sudah ditandatangani tanggal sebelum tanggal kelulusan. Berarti paket C sebelum tanggal 6 Mei 2024, paket A, paket B sebelum tanggal 10 Juni 2024 untuk tanggal rapotnya ya. Tapi untuk tanggal penerbitan surat keterangan lulus sama dengan tanggal kelulusan seperti tadi sudah dijelaskan di lampiran 1 di huruf C tadi ya. Nah, pada SKL paket C itu tanggal 6 Mei, tanggal penerbitan SKL. Jadi Bapak Ibu nanti membuat SKL, tanggal terbitnya itu 6 Mei. Untuk SKL atau surat keterangan lulus paket B dan paket A, tanggal penerbitan adalah tanggal 10 Juni 2024. Nah, ini kesimpulan kalau kita lihat dari eh, ketentuan yang ada di dalam halaman 3 butir atau angka 5 ya, angka 5. Jadi angka 5 di sana disebutkan surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Sehingga tanggal surat keterangan lulus itu
sesuai dengan tanggal kelulusan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang sering menjadi pertanyaan adalah kapan tanggal penerbitan ijazah. Tadi sudah disebutkan di dalam huruf E halaman 4 bahwa tanggal penerbitan ijazah itu adalah paling cepat 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Jadi paling cepat setelah tanggal 6 Mei untuk paket C berarti paling cepat tanggal 7 Mei gitu ya. Kemudian untuk paket A, paket B paling cepat tanggal 11 Juni 2024 jika ijazah itu sudah ada di satuan pendidikan. Nah, yang perlu menjadi eh, perhatian, boleh saja satuan pendidikan dalam satu kabupaten kota di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu menetapkan tanggal penerbitan ijazah bersama. Ya, ini silakan dikoordinasikan ya di bawah tentunya di bawah pendampingan, di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa karena rentangnya itu antara 1 hari setelah penetapan kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli, ini kan perlu ada kesepakatan, tadi sudah saya sampaikan, kesepakatan, koordinasi di tingkat kabupaten kota. Tapi yang perlu kita cermati adalah kapan ijazah itu terbit. Karena ini kan rentang waktunya panjang. Boleh jadi tanggal 7 Mei, 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan ya, tanggal 7 Mei 2024 setelah penetapan kelulusan, ijazah itu belum di tangan. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan kalau ijazah kemudian diterbitkan pada tanggal 7 Mei, padahal belangko ijazah belum di tangan. Artinya adalah eh, ijazah itu belum ada. Kalau kita analogikan begini Bapak Ibu, matahari terbit. Mataharinya sudah nampak atau belum? Nah, tentunya sudah kan. Nah, ijazah terbit. Ijazahnya itu sudah siap untuk diisi. Belangko ijazah itu sudah ada. Nah, jadi kalau nanti akan menggunakan kesepakatan tanggal, jangan langsung menggunakan 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan. Jika pada tanggal tersebut belangko ijazah belum sampai di kabupaten kota dan didistribusikan ke satuan pendidikan. Karena itu belum terbit sebenarnya. Jadi yang namanya terbit itu belangko ijazah sudah di tangan, belangko ijazah siap diisi, dan belangko ijazah siap ditandatangani. Nah, inilah eh, logika kapan ijazah itu terbit dan dinyatakan sebagai tanggal penerbitan. Karena rentang waktunya panjang, bulan Mei, bulan Juni, sampai bulan Juli. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gunakan tanggal penerbitan yang sesuai dengan logika berpikir. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.